kamu akan membangun habit yang salah lagi. Kamu belajar sesuatu hal yang salah, udah dibikin konsisten, itu akan susah banget untuk relearn atau dipelajari kembali atau dirubah, itu akan susah banget. Hai teman-teman Ara, welcome back. Akhirnya ketemu lagi setelah sekian lama. Hari ini saya mau membahas satu hal yang menurut saya penting banget dalam proses belajar gitar. Buat teman-teman yang baru di channel ini, welcome. Dan sedikit background, saya ini sudah mengajar lebih dari 15 tahun. Dan melihat sekian banyak murid, saya menemukan ada satu hal yang sering menjadi hambatan sehingga murid itu tidak berkembang. Nah, di sini saya mau membahas soal yang namanya disiplin. Menurut saya impossible buat bisa berkembang dalam belajar gitar kalau kamu tidak disiplin. Nah, tapi setelah saya amati dan selama saya mengajar lebih dari 15 tahun ini, disiplin ini bukan sesuatu hal yang datang dengan sendirinya. Dan ini seringkali menjadi kesulitan dari yang umurnya masih muda atau anak kecil sampai yang dewasa. Nah, di sini saya membahas kenapa sih kita bisa sulit banget untuk disiplin, dan nanti di akhir video juga ada tipsnya supaya kamu bisa lebih disiplin lagi, dan ini tentunya akan meningkatkan perkembangan belajar kamu di gitar. Nah, oke, sekarang kita akan bahas dulu tentang alasannya. Nah, menurut saya ada 3 alasan utama kenapa murid itu nggak disiplin atau kita sulit untuk disiplin. Ya, yang pertama, kita ada di namanya bad environment. Nah, ini maksudnya apa? Bayangin kalau misalkan kamu lagi punya niat untuk belajar gitar, tapi kamu berada di lingkungan yang tidak mendukung. Let's say mungkin suaranya berisik atau nggak ada sekat yang memisahkan antara ruang belajar gitar dan ruang-ruang yang lain. Contohnya mungkin kalau kamu datang ke rumah, lebih banyak hal-hal yang menarik untuk bikin jadi rebahan gitu ya daripada belajar gitar. Tidak ada spot khusus di mana kamu di situ bisa berkonsentrasi untuk latihan gitar. Itu yang pertama. Atau mungkin kamu juga punya circle pertemanan atau circle lingkungan yang orang-orang yang lebih suka untuk menghabiskan waktunya, let's say untuk hangout. Nggak ada salahnya, cuma ini seringkali bisa menjadi penghambat kamu untuk disiplin. Saya ingat banget kenapa saya dulu waktu kuliah, terutama yang kuliah di Austria itu, jadi terpicu banget untuk latihan. Karena ya environment saya, orang-orang yang di sekitar saya itu murid-murid perkuliahan musik, dimana mereka juga setiap harinya itu latihan bisa 6 jam, 8 jam seperti itu. Sehingga kalau saya tidak latihan menyamai dengan durasi mereka itu, rasanya saya guilty gitu. Kok saya latihan cuma 2 jam ya? Kayaknya kurang deh. Kayaknya yang lain lebih rajin gitu dan terlihat hasilnya. Nah, jadinya di situ saya terpicu untuk juga bisa disiplin latihan. Nah, bayangin kalau misalkan saya berada di lingkungan orang-orang yang ya udahlah main sekenanya aja, latihan sekenanya aja, tentu saya juga mungkin nggak akan terpicu seperti itu. Oke, jadi itu penting banget. Ini bisa kita bagi menjadi space dan people. Jadi di sini coba untuk cari spot khusus untuk latihan. Kalau di saya contohnya di studio saya ini, jadi ini udah memang saya set supaya saya bisa latihan, ngajar semuanya itu di sini. Oke, jadi kalau datang ke sini ya mental fokusnya itu udah untuk bermain gitar atau lebih fokus ke gitar ya, mau itu ngajar atau itu latihan. Nah, sekarang kalau people ya cari orang yang satu tujuan gitu, kelilingi dengan orang-orang yang berada atau memiliki satu tujuan. Jadi coba berada di lingkungan dengan orang-orang yang let's say sama-sama belajar musik, jadi kamu bisa lebih berkonsentrasi. Kalau nggak ada ya at least teman-teman yang punya obsession juga seperti kamu gitu, ingin mencari disiplin juga seperti kamu ya, jadi di situ kamu juga terpicu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita itu we hate hard things.
Ya, kita itu benci banget melakukan hal-hal yang susah. Apalagi sekarang di zaman atau eranya segala sesuatu bisa didapat dengan cepat. Kamu dengan sekali klik aja barang bisa sampai di rumah, sekali klik bisa pesan makanan, dan lain-lain. Jadi semakin kesini tuh sebenarnya retensi orang untuk berusaha itu semakin berkurang. Ya, oleh karena itu makanya disiplin tuh jadi sesuatu hal yang sulit banget. Jadi ini perlu disadari juga bahwa belajar musik itu impossible without effort. Ya, kalau misalkan kamu nggak latihan, nggak konsisten, ya itu sangat tidak mungkin kamu bisa berkembang. Jadi hard things itu perlu, karena dengan hard things ini itu tercipta yang namanya proses belajar. Kamu bayangin semua hal yang kamu pelajarin dalam hidup ini, nggak ada yang langsung mudah gitu. Paling simpel mungkin waktu kamu kecil belajar untuk naik sepeda. Itu kan juga awalnya nggak mudah ya. Kamu harus jatuh-jatuh dulu, mungkin nangis-nangis dulu di depannya. Oh, kok susah banget, nggak bisa balance. Nah itu semuanya kan hard gitu di depannya. Dan itu wajar, karena belajar itu ya kita dari nggak bisa jadi kita bisa. Nah, untuk menjembatani dari nggak bisa jadi bisa itu tentunya ada proses yang seringkali memang tidak mudah. Itu cuma kenyataannya seperti itu. Ya, jadi tidak usah terlalu diromantisasi bahwa waduh susah banget. Ya emang harus susah gitu. Itu penting banget, wajar. Alright? Nah, yang ketiga adalah kita itu berpikir ini sebagai work. Nah, kita disiplin latihan itu sebagai sebuah kerjaan gitu. Nah, masalahnya di lingkungan kita, kerja itu seringkali diasumsikan jadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, kamu coba tanyakan ke diri kamu sendiri aja. Kamu kalau berangkat kerja itu rasanya happy atau enggak? Ya, most people pasti rasanya kayak, aduh, mesti kerja lagi gitu kan. Hanya segelintir orang yang sangat mencintai pekerjaannya gitu, dan saya juga beruntung saya mencintai pekerjaan saya. Oleh karena itu saya tiap kali kerja ya happy aja, bikin konten gini juga happy aja. Nah, jadi itu jangan menjadi alasan gitu untuk kamu tidak disiplin. Ya, jangan anggap itu sebagai kerjaan, tapi anggap itu adalah sebagai sesuatu hal yang memang harus kamu lakukan. Ya, again, ini sama kayak nomor 2, nggak usah terlalu dipikirkan, wah ini sebuah keharusan yang saya harus lakukan gitu. Itu nggak usah dipikirkan seperti itu, dijalani aja ya. Jadi ini 3 hal yang menurut saya jadi alasan utama kenapa orang itu sulit banget untuk disiplin. Terlepas mungkin ekstra yang keempat adalah kita tidak pernah diajarkan caranya disiplin. Kita nggak tahu caranya, we don't know how. Kalau orang tua bilang kamu tuh harus disiplin ya, atau guru kamu bilang kamu tuh harus disiplin ya, saya juga misalnya suka bilang menurut saya kamu disiplin dong gitu. Nah, tapi seringkali kita nggak tahu disiplin itu gimana caranya ya. Saya juga mau disiplin, tapi gimana caranya? Nah, itu saya nggak tahu. Nah, jadi ntar di akhir kita akan bahas, kita breakdown gimana caranya supaya kita bisa disiplin. Nah, jadi ini alasannya kalau misalkan salah satu di antara ini kamu temukan sebagai alasan kamu gak disiplin, coba perbaiki dulu. Oke? Nah, sekarang caranya untuk disiplin. Karena tadi udah tahu alasannya, kita ingin bisa untuk disiplin dong. Ya, kita ingin berkembang. Nah, saya di sini bagi menjadi 5. Yang saya singkat menjadi SSCBS. Oke? Yang pertama, gimana caranya kita bisa disiplin? Yang pertama adalah kita melakukan small steps. Ya. Jangan membebani diri kamu untuk latihan langsung sejam, let's say. Kalau misalkan kamu seseorang yang sulit untuk disiplin, jangan set step yang terlalu besar. Mulai dengan contohnya 10 menit. Contohnya saya aja dulu waktu bikin konten pertama kali, itu rasanya kok kayak susah banget ya. Nah, step pertama yang saya lakukan, step kecil pertama yang saya lakukan adalah nyalain dulu aja kameranya ya. Jadi itu akan menjadi trigger. Nah, kalau misalkan dalam segi ke gym misalkan, ya kamu pengen bangun otot gitu, pasti kan nggak mungkin kamu juga awalnya langsung ngangkat
10 kilo let's say, pasti kan yang kecil-kecil dulu. Kalau selama ini kamu nggak pernah nge-gym, ya ngangkat paling 1 kilo dulu aja gitu, nanti dikit-dikit dinaikin. Nah sama kayak kita latihan gitar, mulai dulu dengan hal yang realistis yang kamu rasa saya bisa handle nih, ya 10 menit. Nah menariknya adalah ketika kamu latihan cuma 10 menit, ini nggak mungkin kamu akan berakhir di 10 menit. 10 menit itu kan singkat banget ya, kamu nge-scroll sosial medianya itu pasti 30 menit ke atas kan. Ayo ngaku ya. Nah kalau misalkan kamu latihan 10 menit, ini pasti nggak 10 menit, tapi let's say nggak sadar tiba-tiba udah 30 menit. Ya jadi selalu mulai dengan durasi yang kecil, tapi akhir itu pasti nanti akan berkembang dengan sendirinya jadi durasi yang lebih panjang. Oke, jadi benar-benar set goal yang realistis dulu buat kamu, nggak usah terlalu mengada-ngada gitu durasinya. Nah yang kedua yang saya lakukan adalah set times. Jadi setelah tadi kamu udah tahu nih, oke, saya akan latihan 10 menit, mungkin sehari bisa kamu bagi beberapa sesi, let's say 2 sesi dulu, mulainya nanti juga ditambah jadi 3 sesi seperti itu. Nah setelah itu kamu taruh ini di kalender. Ini yang menurut saya crucial banget untuk orang-orang yang sulit untuk disiplin. Kenapa? Karena self control mereka itu rendah pastinya. Kalau mereka bisa mengontrol diri mereka dengan kuat, tentunya mereka pasti bisa disiplin dan konsisten. Ya, tapi masalahnya dengan self control yang rendah, kita butuh sebuah tools yang bisa mengingatkan kita kembali. Either kamu pakai reminder, atau saya paling suka pakai kalender ya. Ini bisa kamu pakai Google Calendar atau kalender manual, terserah. Kamu lihat, let's say kamu punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Minggu seperti ini. Nah, semua hal yang wajib kamu lakukan, kayak contohnya kerja, atau mungkin harus nganterin anak ngeles, atau kamu mesti ngurusin rumah tangga, apapun itulah, whatever. Kamu blok dulu di dalam kalender itu, sehingga kamu bisa lihat nih, space saya yang kosong itu di mana saya bisa berkonsentrasi, di mana saya bisa fokus. Nah, kamu taruh di situ 10 menit saya di sini. Oke, misalkan kamu taruh di sini hari Rabu, saya 10 menit di sini. Oke. Nah, ini nggak boleh diganggu gugat. Itu juga udah jadi sesuatu hal yang kamu harus lakukan. Ya, dan ini kamu buka kalender setiap harinya, kamu lihat, atau kalau bisa sekarang kan juga udah bisa di set reminder. Ini penting banget. Saya tiap hari buka kalender untuk lihat apa aja yang harus saya lakukan. Kalau enggak, ya akan keteteran juga semuanya, dan saya juga bisa lupa apa yang harus saya lakukan. Yang ketiga adalah konsistensi. Nah, ketika kamu sudah melakukan step kecil, kamu taruh itu di kalender. Yang ketiga, waktunya untuk kamu bisa konsisten. Lakukan itu setiap hari. Penting banget untuk bisa melakukan itu setiap hari, karena itu yang akan menjadikan habit atau kebiasaan. Nah, kalau kamu baca buku Atomic Habit, di situ dijelaskan bahwa kalau bisa hindari 2 days in a row, kamu tidak melakukan small steps itu tadi. Jadi kalau misalkan hari ini kamu latihan, besok bolong, nggak apa-apa, tapi besoknya langsung latihan lagi. Jadi jangan hari ini latihan, besok bolong, baru latihan lagi. Nah itu akan menjadikan habit baru, yaitu habit nggak latihan. Nah makanya banyak orang susah untuk bisa konsisten disiplin, karena ya itu ya udahlah, hari ini aja nggak apa-apa lah, besok hari ini aja nggak apa-apa lah, besok lagi. Nah itu akhirnya yang bikin skill kamu itu nggak ke-develop gitu. Jadi otak kamu tuh jadi confused juga. Ini saya mestinya latihan apa enggak, ini mestinya saya ingat atau enggak gitu. Karena kadang-kadang kamu latihan, kadang-kadang kamu enggak. Ya kalau otak kamu bisa ngomong. Ya, jadi penting banget untuk bisa menghindari tidak latihan 2 hari berturut-turut. Kadang saya pun juga, ya udahlah hari Sabtu saya harinya dengan keluarga biasanya. Hari Sabtu saya nggak ngapa-ngapain, ngajar juga minim. Jadi biasa hari Sabtu memang waktu untuk yang lain. Nah tapi di luar itu sebisa mungkin saya selalu konsisten setiap harinya. Oke? Jadi ini harus diingat juga, penting sekali. Nah lalu yang keempat, be an example.
Kalau misalkan kamu nggak bisa disiplin untuk diri kamu sendiri, which is harus bisa sebenarnya at the end untuk diri kamu sendiri, karena ya ini adalah skill yang ingin kamu pelajari kan. Cobalah jadi example buat orang lain. Contoh, misalkan kamu punya anak, jadi contoh buat anak kamu gitu. Anak kamu ngelihat, wah, papa saya atau mama saya bisa nih konsisten setiap hari latihan, rajin ya tiap hari. Jadi dia pun mengerti. Kalau balik ke poin tadi, alasan kita nggak pernah diajari disiplin, ya mungkin kita nggak punya sosok atau figur yang selama ini jadi role model gitu, yang kita lihat, kok nih orang bisa disiplin banget tiap hari latihan. Nah mungkin kita nggak ada role model seperti itu. Waktu saya belajar gitar pertama kali, saya juga nggak punya role model seperti itu, dan saya nggak ngerti gimana caranya untuk bisa konsisten latihan. Tapi karena saya punya niat yang sangat besar, saya cinta banget main gitar, itu jadi sesuatu hal yang memang saya lakukan dengan sukarela setiap harinya. Akhirnya terbangun disiplinnya baru di saat kuliah, dan tahu bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, saya harus latihan. Oke, tapi kalau misalkan kamu tidak bisa jadi contoh untuk diri sendiri, coba jadi contoh buat orang lain dulu, sehingga orang lain pun bilang, wah kamu hebat ya, bisa disiplin setiap hari latihan. Nah, akhirnya kamu juga jadi kayak, wah iya ternyata saya kalau saya disiplin, saya juga bisa menginspirasi orang lain seperti itu. Oke, jadi itu mungkin satu main trik yang bisa kamu gunakan kalau misalkan kamu tidak bisa memotivasi diri kamu sendiri. Mungkin motivasi itu harus datang dari orang lain. Yang terakhir, ini yang penting di akhir adalah see the progress. Ketika kamu sudah melakukan ini, kamu harus lihat dan analisa progres saya. Let's say kamu sudah melakukan konsistensi selama seminggu aja, lihat ya, contohnya 1 week. Nah pasti di dalam seminggu ini, kalau kamu konsisten, itu akan ada progres yang kamu notice gitu. Let's say dari nggak bisa baca not, akhirnya bisa baca sampai senar 1, senar 2 misalkan, bisa saya baca dan saya kuasai. Nah itu kan akhirnya kamu ngeh gitu, ada pencapaian nih dari hasil konsistensi saya. Jadi jangan dilewatkan proses analisa ini, karena ini juga yang jadi motivasi kamu dan juga memberikan kamu informasi gitu bahwa hal tersebut itu datang dari diri kamu yang disiplin dan konsisten. Oke, nanti kamu cek lagi misalkan 1 minggu, lalu 1 bulan gitu. 1 bulan, wah ternyata 1 bulan kalau saya konsisten hasilnya lebih besar lagi gitu. Nah, jadi itu yang akan nanti menjadi proses pencapaian kamu, proses kamu berkembang itu ya di situ. Ini sebenarnya adalah result dari keempat hal ini, akan berdampak ke sini, gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kamu coba di rumah, dan coba lakukan ini dalam urutan ya. Jadi jangan ngacak gitu, kecuali kamu sudah bisa kontrol diri kamu sendiri. Let's say kamu udah tahu, udah jadi kebiasaan, tiap pagi saya 10 menit menyisihkan waktu kayak gitu. Dulu waktu zaman saya kuliah, saya nggak usah taruh di kalender, karena saya tahu tiap saya bangun jam 6 pagi ya saya harus latihan gitu. Jadi itu udah jadi habit, udah internal, nggak usah dibilangin lagi atau nggak usah pakai reminder lagi. Nah tapi sekarang disclaimer-nya, semua hal ini penting untuk membangun disiplin, tapi jangan lupa juga, kalau saya tulis di sini disclaimer, jangan lupa juga untuk cek apakah kamu latihan dengan benar. Oke, ini penting banget, super penting. Karena kita nggak mau udah disiplin nih, udah susah banget konsistensi, tapi kita latihan hal yang salah. Nah ini makanya penting banget kenapa punya seorang mentor. Mentor juga harus dipilah-pilah ya, karena kadang ya itu the real world aja. Saya pun punya mentor, nggak semuanya bisa memberikan ilmu yang kadang efektif gitu. Nah, jadi sebelum kamu mencoba untuk latihan, disiplin, dan berusaha untuk konsisten, cek dulu kamu tuh udah punya struktur belajar yang benar apa belum. Misalkan let's say kamu nggak tahu nih, saya hari ini latihan apa, besok latihan apa.
atau nggak ada guide-nya. Nah itu akhirnya kamu juga jadi berantakan nanti di dalam proses kamu udah susah-susah bangun small steps tadi itu, tapi kamu latihan hal yang ngaco gitu. Akhirnya, nah itu yang bahaya. Kamu akan membangun habit yang salah lagi. Kamu belajar sesuatu hal yang salah, udah dibikin konsisten, itu akan susah banget untuk relearn atau dipelajari kembali atau dirubah, itu akan susah banget. Makanya sebelum melakukan steps yang tadi saya lakukan, ya saya sarankan yang ini. Cek dulu kamu udah tahu struktur belajar, apa yang mau dipelajari, goalnya. Ya, itu penting banget. Kalau punya guru biasanya akan lebih gampang karena ya akan dikasih tahu step-stepnya. Oh, hari ini belajar ini, ntar habis itu belajar yang lain lagi kayak gitu. Atau kamu punya suatu hambatan di sini nih, ini belajarin dulu yang ini, caranya kayak gini. Oke, itu yang penting sebelum melakukan hal yang tadi saya sarankan. Oke, jadi itu adalah steps yang saya buat supaya kamu bisa lebih disiplin lagi. Ingat, disiplin itu penting banget buat belajar instrumen apapun. Kalau misalkan kamu pengen belajar gitar tapi kamu nggak bisa untuk disiplin, coba dulu steps itu. Kalau memang misalkan kamu susah untuk disiplin, nah itu berarti masalahnya bukan di stepsnya lagi atau bukan di toolsnya lagi ya. Memang kamu aja yang tidak punya niat cukup tinggi untuk bisa mendorong diri kamu sendiri untuk disiplin. Dan sampai ke situ, mending lupain aja belajar gitar karena akan percuma, kamu jadi buang waktu juga dan nggak akan melihat perkembangan. Karena ya again, the harsh truth itu ya kamu harus disiplin belajar instrumen, gak ada pilihan lain ya. Saya juga kalau misalkan ngajar, ya itu pasti saya selalu make sure kalau ngajar anak kecil, saya kasih tahu orang tuanya, ini coba dipantau tiap hari dia harus latihan gitu. Kalau orang dewasa lebih gampang lah saya monitornya atau ngomongnya lebih gampang. Cuma kalau anak kecil biasa kan harus ada yang mengawasi dulu gitu, karena anak kecil ya biasa memang belum terdevelop. Again, ini adalah sesuatu hal yang bukan lahir dengan sendirinya, tapi harus kamu latih, harus kamu biasakan menjadi sebuah habit. Semoga videonya bisa membantu kamu untuk jadi lebih disiplin lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di komentar. Atau misalnya kamu punya tips gimana caranya supaya disiplin, langsung tulis juga di komentar. Kalau mau info lain seputar kelas dan info-info materi lainnya, bisa cek aja di deskripsi. Alright, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.